Baik, perkenalkan nama saya Meti Alberta Jami dengan NIM 1903030029, kelas A semester 6 Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan isi buku dengan judul Politik Semboyan, Memahami Konsep Kebijaksanaan Luar Negeri Cina. Di bawah kepemimpinan Jinping, Cina telah mengajukan serangkaian konsep kebijaksanaan luar negeri, paling banyak nota, inisiatif sabuk dan jalan, dan komunitas masa depan bersama umat manusia. Secara umum mereka masing-masing mewakili visi Cina untuk hubungan Cina-Amerika Serikat, globalisasi dan dunia terglobalisasi. Buku ini mempelajari ketiga konsep tersebut. Banyak analisis internasional menafsirkan konsep-konsep ini sebagai langkah strategis yang diperhitungkan Beijing untuk membangun tatanan dunia yang berpusat pada Sino. Dalam analisis yang relevan, konsep ini sering dianggap sebagai rencana strategis yang koheren dan konsisten yang mencerminkan visi geopolitik konkret Beijing dan Jinping. Argumen yang relevan mengasumsi bahwa sistem otoriter Cina yang sangat terpusat dapat dengan mudah dimobilisasikan untuk mencapai tujuan geopolitik Beijing dan Jinping. Menariknya, meskipun tidak secara langsung menanggapi rekanan internasional mereka, argumen serupa dibuat di Cina. Beberapa akademisi dan analisis media Tiongkok menafsirkan konsep tersebut sebagai bagian dari strategi Partai Komunis Tiongkok untuk memimpin peremajaan nasional Tiongkok. Mereka adalah produk dirancang tingkat atas dari pemerintah pusat atau pemimpin puncak. Jadi argumen Gotch, konsep-konsep diplomatik itu mencerminkan kebijaksanaan para pemimpin Cina untuk membuat Cina hebat kembali. Buku ini bagaimanapun berpendapat bahwa pandangan di atas salah. Ini mengembangkan pendekatan politik slogan untuk mempelajari konsep kebijaksanaan paksa Cina. Argumen utamanya adalah bahwa konsep kebijaksanaan pada Cina harus dipahami sebagai slogan politik daripada konkret rencana strategis. Dalam buku ini, slogan-slogan menunjuk pada frasa politik pendek dan mencolok yang digunakan sebagai sarana untuk memusatkan perhatian dan mendorong tindakan. Penggunaan slogan politik memiliki sejarah panjang di Tiongkok. Buku ini berpendapat bahwa slogan-slogan politik tidak sepenuhnya kosong atau retoris, tetapi memiliki beberapa fungsi utama dalam komunikasi politik. Yang pertama, deklarasi niat. Kedua, penetapan kekuasaan dan ujian dukungan domestik dan internasional. Yang ketiga, propaganda negara sebagai sarana penguasa massa. Dan empat, panggilan untuk dukungan intelektual. Fungsi utama dari konsep kebijaksanaan terpamben adalah untuk melayani slogan untuk menyatakan niat untuk menarik perhatian dan mendorong tindakan. Banyak analisis internasional fokus pada bagian ini dan cenderung menafsirkan alasan strategis dari konsep-konsep Cina tersebut, mengingat mereka sebagai rencana strategis yang koheren dan dipikirkan dengan baik. Namun sifat slogan memutuskan bahwa mereka adalah frasa politik pendek dan karenanya ide-ide luas dan tidak jelas. Dalam hal ini, respon aktor domestik terhadap slogan ini tidak hanya mewakili tanggapan mereka terhadap visi tersebut, tetapi juga dukungan politik terhadap tersebut pemimpin. Pemimpin mengharapkan aktor dalam negeri untuk memilih slogannya dalam bentuk tertulis dan lisan untuk mengujikan kesetiaan mereka. Dengan kata lain, politik slogan terkadang mengandung komponen pengujian loyalitas dan dengan demikian terkait dengan politik faksional dan elit. Meskipun slogan-slogan kebijaksanaan luar negeri sebagian besar menghadapi keluar, slogan-slogan yang khas termasuk jenis baru hubungan kekuatan besar, inisiatif sabuk dan jalan, dan komunitas masa depan bersama untuk umat manusia melakukan fungsi serupa dalam pengujian loyalitas di area domestik, di mana para aktor politik diharapkan untuk mengulang slogan-slogan tersebut dalam bentuk tertulis dan lisan untuk menunjukkan kesetiaan kepada pemilik slogan-slogan tersebut.
yaitu Jinping. Sloganisasi konsep kebijaksanaan ini mengaitkan hasil konsep dan dengan demikian menjadikan warisan politik yang mendefinisikan karakter dan kepemimpinan baik atau buruk. Yang berikut, pendekatan politik slogan untuk memahami konsep kebijaksanaan luar negeri Cina. Pendekatan politik slogan menawarkan space dari perspektif yang berbeda untuk memahami konsep kebijaksanaan paksa Cina. Pertama, pendekatan ini menunjukkan bahwa konsep kebijaksanaan paksa Cina paling baik dipahami sebagai slogan politik multifungsi daripada strategi geopolitik yang dirumuskan dengan baik dan jelas. Ketika membahas konsep diplomatik Tiongkok, banyak analisis internasional dan Tiongkok sering menunjukkan pada kebijaksanaan paksaan konkret yang didukung oleh rencana strategis yang diperhitungkan dengan cermat seperti yang disebutkan sebelumnya. Misalnya, insitatif, sabuk, dan jalan telah secara luas ditafsirkan sebagai strategis besar Beijing yang dipikirkan dengan baik, didefinisikan dengan jelas, yang mencerminkan ambisi globalnya untuk membangun tatanan dunia yang berpusat pada Sino. Yang kedua, terkait dengan poin di atas, pendekatan politik slogan menitik beratkan pada logika politik dalam negeri untuk menjelaskan konsep kebijakan luar negeri Cina, dengan kata lain, konsumsi domestik atas gagasan kebijaksanaan luar negeri Cina, dan dengan demikian memberikan sudut pandang baru untuk mengamati dinamika internal. Ini tidak hanya memeriksa bagaimana pemimpin puncak memberi sinyal sebuah slogan, tetapi juga bagaimana aktor politik lainnya menanggapi slogan ini. Pendekatan politik slogan berpendapat bahwa yang terakhir sama atau jika tidak lebih penting dari yang pertama. Dalam hal ini, mayoriti peran aktor lokal dan subnasional dalam membentuk konsep kebijaksanaan paksa Cina. Seperti yang akan dibahas pada slogan-slogan di Cina, digunakan untuk memobilisasi sistem politik mengikuti seruan para pemimpin sebagai bentuk pemerintahan. Yang berikut, politik slogan Cina. Buku ini berfokus pada politik slogan di era Xi Jinping karena ketiga konsep kebijaksanaan luar negeri terpilih dikemukakan oleh Jinping setelah ia mengambil alih kekuasaan pada tahun 2012. Meskipun demikian, penting untuk meninjau konteks sejarah politik slogan untuk memahami bentuknya di bawah Jinping. Bahkan, politik slogan selalu memainkan peran penting di RRC. Slogan politik yang relevan dapat ditelusuri kembali ke awal era Mao Zedong. Selama Cina komunis Mao, masyarakat sangat dipolitisasi sehingga slogan memainkan peran penting tidak hanya dalam urusan negara tetapi juga kehidupan rakyat biasa. Rata-rata orang diharapkan untuk mengulangi slogan-slogan itu secara teratur sebagai ukuran kebenaran politik. PKC telah secara intensif menyebarkan slogan-slogan untuk mencapai tujuan politik termasuk mengutuk nilai-nilai budaya tradisional. Kinsis mempromosikan kesadaran perjuangan kelas dan membangun karisma pribadi Mao. Yang berikut, politik dan logika penegakan kekuasaan dalam slogan. Fungsi dasar slogan politik adalah untuk menyampaikan informasi dan mendorong tindakan. Ketika para pemimpin Cina mengajukan slogan, mereka mengharapkan aktor lokal dan subnasional untuk secara aktif menggenggamkan slogan ini dan bertindak sesuai dengan itu. Tingkat tanggapan dan tindakan yang dapat didorongnya tidak hanya bergantung pada popularitas informasi ini, tetapi juga kekuatan pemilik slogan. Dengan demikian, respon terkadang bisa menjadi indikator dukungan politik pemilik slogan biasanya pemimpin puncak. Misalnya ketika menyangkut slogan-slogan kritis yang terkait dengan otoritas pribadi para pemimpin, politik slogan terkait era dengan loyalitas politik dan kredensial kepemimpinan. Ini paling jelas dalam hal slogan-slogan ideologis yang agung. Hampir setiap pemimpin puncak Cina memiliki tag yang berbeda pemikiran Mao Zedong, teori dengan Xiaoping, tiga mewakili pandangan ilmiah pembangunan, dan pemikiran Xi Jinping tentang sosialisme dengan karakteristik Kinsis untuk era baru.
Untuk beberapa slogan sangat mudah untuk mengidentifikasikan pemiliknya karena nama pemimpin disematkan ke dalam slogan, sementara yang lain tidak. Ini sekali lagi mencerminkan tingkat yang berbeda dari otoritas pribadi dan status kekuasaan para pemimpin tinggi Tiongkok di dalam PKC. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.